Halo teman-teman semua, semoga tetap semangat dan selalu diberikan kemudahan dalam perjuangan menuju ASN 2023 ini menjadi teman-teman ASN P3K. Oke teman-teman semua, kita lagi bahas nih teman-teman tentang pendalaman soal untuk P3K Guru tahun 2023 di pendalaman soal teknis pedagogiknya. Kita siapkan dulu catatannya, mana yang harus kita catat, mana yang kita harus cari, dan materi mana yang memang kita harus pelajari. Teman-teman semua, kita lihat lagi ya di soal nomor 1. Jenis hasil belajar kemampuan keterampilan motorik mencerminkan deskripsi kemampuan di dalam kelas seperti apa? Apakah A. mengelola pikiran dan proses belajar seseorang, B. menerapkan konsep dan peraturan untuk mengatasi masalah dan ide-ide untuk menghasilkan produk, C. menyebutkan, menceritakan, atau menggambarkan informasi yang telah tersimpan sebelumnya, D. melaksanakan suatu tindakan dengan tepat dan cepat, E. menentukan tindakan pribadi. Di sini sudah ada teman-teman clue-nya, yaitu kemampuan motorik. Keterampilan motorik ini teman-teman biasanya dia dideskripsikan dengan sebuah tindakan teman-teman. Jadi yang merupakan tindakan yang mana nih? Ini mengelola pikiran kita akan delete, menerapkan konsep kita akan delete, menyebutkan kita akan delete, melaksanakan suatu tindakan. Nah ini teman-teman, dideskripsikan dengan suatu tindakan. Ini salah satu keterampilan dari motorik. Menentukan tindakan pribadi ini tidak akan kita pilih. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman semua. Kemampuan keterampilan ini lebih tepat dengan deskripsi kegiatan yang mencerminkan tindakan secara tepat dan efektif dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Silakan nanti dibaca-baca lagi tentang keterampilan motorik, dan ada yang motorik halus, motorik kasar juga teman-teman. Jadi materinya juga masih banyak. Teman-teman lanjut di soal nomor 2 ya. Gagne mengelompokkan jenis media pembelajaran menjadi 7 macam, yaitu A. benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin belajar. B. benda untuk terlihat baik, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan perangkat belajar. C. benda untuk dipraktekkan, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin belajar. D. benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media elektronik, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan alat belajar. E. benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film tanpa suara, dan mesin belajar. Menurut teman-teman, yang menurut Gagne ini yang dikelompokkan jenis jenis media pembelajaran menjadi 7 macam itu apa aja? Teman-teman, jawabannya yang adalah yang A teman-teman semua. Jadi Gagne ini mengelompokkan jenis media pembelajaran menjadi 7 macam, yaitu benda untuk didemonstrasikan, bukan untuk dipraktekkan ya teman-teman ya. Jadi ini yang C ini benda untuk dipraktekkan, kita akan delete. Kemudian setelah benda itu didemonstrasikan, dikomunikasi lisankan teman-teman, komunikasi lisan. Kemudian medianya adalah media cetak, gambarnya gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh kelompok media ini dikaitkan dengan kemampuan memenuhi fungsi menurut tingkat hierarki belajar yang dikembangkannya. Jadi menurut Gagne ini mengelompokkan 7 jenis teman-teman dari media pembelajaran ini. Teman-teman bisa lihat dari depannya dulu teman-teman, kalau misalnya teman-teman lupa. Bendanya itu didemonstrasikan, kemudian dia komunikasinya lisan, bukan komunikasi verbal, seperti itu. Kemudian medianya media cetak, bukan media elektronik teman-teman. Ini kita akan delete. Jadi kita bisa memberikan clue-clue di dalam soal tersebut sehingga si soal itu bisa kita pilih. Nah, emang kalau misalkan tentang pengelompokan, ciri, teori, kita harus tahu dulu teori tersebutnya bagaimana supaya
kita bisa pilih option yang sesuai dengan soal tersebut. Oke, teman-teman semangat ya. Kita lanjut lagi di soal nomor 3. Urutkan dengan baik hierarki belajar matematika menurut Gagne dengan 8 tipe belajar yang dilakukan secara prosedural di bawah ini. 1. Belajar asosiasi verbal. 2. Belajar diskriminasi. 3. Belajar sinyal. 4. Belajar stimulus respon. 5. Belajar merangkai tingkah laku. 6. Belajar konsep. 7. Belajar memecahkan masalah. 8. Belajar aturan atau kaidah. Jadi yang paling tepat tuh yang mana urutan dari hierarki belajar matematika menurut Gagne nih teman-teman. Semuanya ada di angka 3 untuk awalnya. A, B, C, D, E adalah angka 3 semua. Sekarang tinggal kita menentukan yang kedua yang mana. Jadi yang paling tepat teman-teman nomor 3 ini adalah yang E. Ternyata yang kedua itu adalah belajar stimulus respon. Jadi Gagne mengemukakan 8 tipe belajar yang dilakukan secara prosedural atau hierarkis. Ke-8 tipe belajar tersebut yang pertama adalah belajar sinyal learning. Kemudian belajar stimulus respon learning. Kemudian yang ketiga adalah belajar merangkai tingkah laku atau behaviornya. Kemudian yang keempat adalah belajar asosiasi verbal. Kelima adalah belajar diskriminasi. Keenam adalah belajar konsep. Kemudian ketujuh adalah belajar aturan atau kaidah yang ada. Kemudian yang 8 nih teman-teman, belajar memecahkan masalah atau problem solving. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman nanti tinggal dibaca lagi mana yang berkaitan dengan jawaban tersebut nih. Saya sudah memberikan urutannya teman-teman. Di sini 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 6, 8, 7. Itu urutannya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal baca lagi, oke? Kita lanjut teman-teman di soal nomor 4. Prosedur tertentu yang disiapkan dalam menggunakan bahan, alat, lingkungan, dan orang untuk menyampaikan pesan. Misalnya demonstrasi, diskusi, praktikum, pembelajaran mandiri, sistem pendidikan terbuka atau jarak jauh, tutorial tatap muka disebut dengan apa? Ini sering banget kita ketukar mana itu metode, teknik, taktik, strategi, atau alat. Yuk teman-teman kita bahas pengertian masing-masingnya. Di sini teman-teman, jika dia strategi, maka pembelajaran itu merupakan cara. Nah, itu strategi itu cara yang akan dipilihnya. Kemudian metode adalah cara juga tapi bersifat umum untuk menyampaikan pelajaran kepada peserta didik atau mempraktikkan teori yang telah dipelajarinya. Jadi metode berhubungan dengan cara yang memungkinkan peserta didik memperoleh kemudahan dalam rangka mempelajari bahan yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian teknik adalah prosedur tertentu yang disiapkan dalam menggunakan bahan, alat, lingkungan, dan orang untuk menyampaikan pesan. Misalnya demonstrasi, diskusi, praktikum, yang itu namanya dengan teknik teman-teman semua. Oke. Nah, kemudian yang taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode. Ada yang menggunakan bersifat personal atau seperti apa taktik dari seorang guru tersebut. Misalnya terdapat 2 orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi ada perbedaan dalam penggunaannya. Yaitu yang terakhir adalah alat. Alat adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyajikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Jadi yang paling tepat yang nomor 4 ini adalah B. Tekniknya seperti apa? Oke. Teman-teman silakan teman-teman yang belum daftar di kelas belajar di angkatan ketiga baik P2, P3, P4, silakan teman-teman bisa masuk di kelas belajar P3K di angkatan ketiga ini. Chat aja di WA Mintera di adminnya di 087723317506. Nomor WA-nya ada di pojok kanan ya teman-teman ya. Silakan. Sekarang yang sedang berjalan adalah angkatan kedua. Semangat semuanya, semoga bisa sampai di titik finish teman-teman jadi ASN P3K. Amin. Teman-teman lanjut nih di soal nomor 5 ya. Pak Rahmat memberikan arahan kepada siswa pada saat awal semester baru.
dengan niatan bahwa siswa mengetahui ketercapaian nilai yang akan menjadi acuan mereka. Seperti Pak Rahmat akan memberikan nilai tinggi ketika ada siswa yang mau menjelaskan hasil pengerjaannya di depan kelas. Prinsip penilaian Pak Rahmat termasuk ke dalam prinsip penilaian apa? Teman-teman, kalau teman-teman lupa, ada 8 prinsip penilaian. Itu ada sahih, objektif, adil, menyeluruh, terbuka. Itu sesuai dengan prinsip-prinsip dari penilaian pembelajaran tersebut. Nanti kita akan bahas nih teman-teman tentang prinsip penilaian. Kalau teman-teman nanti lupa, nanti kita akan coba bahas, sajikan materinya teman-teman ya tentang penilaian pembelajaran ini. Kemudian artinya apa, cirinya apa, kegiatannya apa. Jadi yang nomor 5 ini yang paling tepat adalah yang teman-teman, terbuka. Terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan didasarkan pengambilan keputusan itu dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Triknya bahwa adanya kesepakatan di awal pembelajaran sehingga siswa mampu mengejar nilai besar dengan prosedur yang telah diberikan. Cluenya ada di sini teman-teman. Nih, memberikan arahan kepada siswa pada saat awal semester baru. Di sini sudah memberikan, kalau misalkan saya ngajar mahasiswa misalkan, jadi si mahasiswa ini diberikan dulu nih kehadiran berapa persen gitu kan teman-teman, juga waktu dulu waktu pas kuliah pun seperti itu kan. Nah itu pun sama, kalau misalkan kita kasih ke siswa tersebut nanti ulangan semester kalian segini, harian segini, keaktifan segini. Nah itu termasuk ke dalam prinsip penilaian terbuka. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa lah teman-teman, ini gampang-gampang untuk teman-teman semua. Bisa nanti kita akan update lagi teman-teman soal-soal yang berkaitan dengan P3K baik teknis maupun observasinya. Teman-teman jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ya teman-teman ya. Semoga yang menonton dan yang membagikan bisa lulus jadi ASN P3K. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya teman-teman ya, nanti kita akan update lagi. Dadah.